Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan saya Hairuz Zuhri dalam acara Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Di mana dalam setiap episode Rujak Madya kita akan berdiskusi, membahas atau ngerumpi-ngerumpi terkait dengan perpajakan. Apakah itu peraturan, kebijakan, aplikasi, dan lain sebagainya yang dapat menjadi tambahan referensi informasi bagi kawan pajak sekalian. Ya, senang sekali rasanya dapat menemani kembali kawan pajak dalam episode Rujak Madya kali ini. Nah, kita akan berdiskusi dalam beberapa menit ke depan topik-topik tentang perpajakan. Namun, apa yang akan kita diskusikan kali ini ya? Nah, sebelum itu, kawan pajak, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita dalam berdiskusi beberapa pejabat fungsional pemeriksa pajak di KPP Madya Pekanbaru, Bapak Fajar Manganti. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah, baik Bang Hairuz. Iya, senang sekali nih Pak Fajar bisa hadir di episode Rujak Madya kali ini Pak. Ya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Terima kasih Bang Hairuz. Saya juga senang sekali akhirnya bisa bergabung juga di Rumpi. Ya, Rumpi Pajak. Rujak Madya. Benar sekali Pak. Ya, Pak Fajar, kita bersama kawan pajak nanti akan berdiskusi tentang topik-topik perpajakan. Ya. Nah, kawan pajak sekalian, bersama Pak Fajar kali ini kita akan coba diskusi tentang serba-serbi terkait dengan pemeriksaan pajak, Pak. Ya, baik. Ya. Apa saja nanti yang terjadi dalam pemeriksaan pajak, apa yang bisa dilakukan wajib pajak, kemudian apa saja yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak pastinya, Pak ya. Ya. Nah, kemudian nanti kawan pajak sekalian bisa saksikan sampai dengan selesai diskusi kita di Rujak Madya. Baik Pak Fajar, sebelum kita diskusi tentang serba-serbi pemeriksaan pajak, intinya ini Pak, kan ada kata pemeriksaan. Sebenarnya pemeriksaan pajak ini apa Pak? Oh ya. Baik Bang Hairuz. Ya. Kawan pajak sekalian, Bang, kalau mendengar kata pemeriksaan tuh konotasinya kan sesuatu yang mengerikan gitu ya. Oh bener Pak. Tapi ya akan kita bahas di sini apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak ya, kawan sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa arti dari pemeriksaan pajak itu ya. Nah, kalau kita merujuk ke definisi pemeriksaan sesuai di PMK nomor 17 tahun 2013 itu dan perubahannya, pemeriksaan itu merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ini berbeda dengan PMK sebelumnya di mana ada kata-kata, kalau di sini kan definisi pemeriksaan itu menghimpun, kalau dulu mencari data, sekarang diperhalus menjadi menghimpun. Nah, jadi secara sederhananya itu kami sebagai pemeriksa pajak itu melakukan collecting data dan kemudian mengolahnya. Di mana data ini secara garis besar ada 3 bagian atau 3 jenis ya. Ada 3 bagian ya Pak ya. Data itu yaitu data yang diperoleh dari internal kita, yaitu internal DJP. Mungkin teman-teman lebih tahu lah data-data internal yang diperoleh dari DJP. Kemudian data yang diperoleh dari wajib pajak. Baik. Nah, itu terkait dengan dasar pencatatan dan pembukuannya yang menjadi dasar untuk pelaporan SPT tahunan maupun SPT masa. Kemudian yang terakhir nih, data dari pihak ketiga. Nah ini yang sangat penting juga gitu loh. Karena kan data pihak ketiga itu independen ya. Yaitu data itu bisa mencakup data dari
perbankan, dari lawan transaksi, atau dari pihak lain yang ada kaitannya dengan wajib pajak seperti instansi terkait yang ada hubungannya dengan wajib pajak yang sedang diperiksa ya Pak? Ya, betul. Jadi intinya tadi kalau saya dengar ada 3 ya Pak datanya, dari internal sendiri, DJP sendiri, kemudian dari wajib pajak, kemudian dari pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang sedang diperiksa ya Pak. Berarti ini sudah mencakup seluruh data dari manapun ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, terkait dengan itu tadi Pak, ada nggak standar pemeriksaan sendiri yang seperti Bapak sebutkan tadi Pak? Ya, baik Bang Irus ya. Kawan pajak semua. Data tadi kan mencakup seluruh data dari manapun. Nah, ya kalau terkait standarnya, kita dalam melaksanakan pemeriksaan itu juga punya standar ya tentunya ya, atau regulasi yang sangat ketat ya, di mana kita harus selalu berdoman kepada regulasi tersebut. Nah, kalau dijabarkan ini ada 2 standar pemeriksaan pajak ya, Bang Irus ya. Pertama yaitu standar umum. Standar umum. Ya, itu terkait dengan kompetensi pemeriksa pajaknya. Kemudian integritasnya, juga rekam jejak dari pemeriksa pajak tersebut. Nah, keduanya mengenai proses pemeriksaan, mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan atau audit plan yang dibuat oleh teman-teman supervisor, juga menyiapkan sarana pemeriksaan, audit programnya, kertas kerjanya, dan terakhir juga membuat standar pelaporan yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Baik, berarti standarnya tadi kalau di garis besar kan ada 2 ya Pak ya, ada yang standar umum ya, kemudian ada terkait dengan proses pemeriksaan mulai dari penyusunan dan seterusnya tadi Pak ya. Betul. Baik. Nah, tadi itu standar pemeriksaan pajak. Nah, pastinya kan dalam pekerjaan ada standar operating procedure atau SOP Pak ya. Kemudian ada landasan hukumnya karena pastinya petugas tidak sembarangan melaksanakan kegiatan begitu saja ya Pak ya. Nah, bagaimana terkait dengan landasan hukum atau dasar hukum dari pemeriksaan pajak ini sendiri Pak? Nah, baik Bang Irus, kawan pajak sekalian. Pemeriksaan pajak ini kan merupakan salah satu proses bisnis dari pemeriksaan dan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, tentunya yang menjadi dasar pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Pak ya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di mana di pasal 31 ayat 1 undang-undang tersebut disampaikan tentang tata cara pemeriksaan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Ya, betul. Sehingga dengan diterbitkannya PMK nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK nomor 18 tahun 2001 yang merupakan PMK turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita formalnya harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi Pak ya, baik itu dari undang-undang, kemudian ada turunannya ditetapkan lagi detailnya oleh Peraturan Menteri Keuangan seperti yang diubah terakhir Pak ya. Nah, baik Pak, tadi kita sudah cerita pemeriksaan pajak itu apa, kemudian ada standar ya Pak ya, kemudian landasan hukumnya. Nah, sekarang sebenarnya ngapain sih diperiksa gitu? Nah, tujuannya pemeriksaan pajak ini kira-kira apa Pak? Nah, baik Bang Irus, kawan pajak sekalian. Jadi seperti tadi saya bilang di awal bahwa pemeriksaan itu kadang kalau kan sesuatu yang mengerikan gitu soal wajib pajak itu sudah salah. Ya ngapain sih, tujuannya apa sih? Ada apa gitu. Padahal yang perlu diketahui kawan pajak ya, bahwa tujuan dari pemeriksaan itu sebenarnya 2 jenis, yaitu pertama menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak tentunya ya. Ini merupakan tujuan sebagian besar dari tugas pokok dan fungsi pemeriksa pajak sehari-hari. Kemudian yang kedua ya, untuk pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, ini mencakup banyak hal ya, di antaranya seperti pendaftaran NPWP atau nomor wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Secara jabatan biasanya itu ya. Ataupun penghapusan NPWP atau pencabutan PKP secara jabatan. Atau tujuan lain juga
seperti penetapan daerah terpencil. Oh, baik. Nah, artinya ada untuk menguji kepatuhan, kemudian ada tujuan lain, Pak. Ya. Nah, biasanya tujuan lain ini terkait dengan secara jabatan atau seperti tadi, Pak ya. Iya, betul. Nah, ataupun bisa juga ada permohonan dari wajib pajak. Nah, betul. Kemudian Pak, ini kan tadi cerita dari Bapak itu ada beberapa pihak ya. Namun yang paling besarnya kan ada dua pihak nih, antara kita sebagai Fiskus atau DJP dengan pihak yang diperiksa wajib pajak pastinya ya Pak ya. Kalau tadi kan ada data dari pihak ketiga lagi tambahannya. Nah, kemudian wajib pajak yang diperiksa baik pun kita yang memeriksa pastinya ada cerita hak dan kewajiban ini Pak ya. Nah, boleh dibantu Pak kita diskusi tentang sampaikan tentang apa saja sih hak-hak wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak ini Pak? Ya, baik Bapak Yus. Untuk hak-hak ini kawan pajak ya dapat merujuk ke pasal 13 PMK 18 tahun 2021 di mana di situ disebutkan ada beberapa hak dari wajib pajak. Baik. Nah, pertama nih hak wajib pajak ya. Ketika bertemu dengan teman-teman pemeriksa pajak, wajib pajak bisa meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 atau surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, itu yang menjadi dasar bagi paling simpel Pak ya. Pajak ya. Ada kartu identitas dan kemudian suratnya ya, atau surat tugas atau semacam seperti tadi disebutkan ya Pak ya. Ya, artinya ketika pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak dibekali oleh surat perintah pemeriksaan pajak. Surat perintah pemeriksaan pajak. Ya, betul. Terus hak kedua bagi kawan pajak nih bisa meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Baik. Jadi di samping ada surat perintah pemeriksaan pajak, wajib pajak juga berhak untuk meminta surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak tersebut. Oh, jadi ada surat pemberitahuan sendiri kepada wajib pajak ya. Jadi wajib pajak harus minta nih, ya kan? Betul. Seperti tadi kartu identitas, terus mana nih surat perintah Bapak. Kemudian surat pemberitahuan ya Pak ya. Betul. Baik. Oke Pak, dilanjut Pak. Nah, kemudian yang ketiga wajib pajak bisa meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksaan. Kalau ada perubahan gitu Pak? Maksudnya jika terjadi perubahan tim pemeriksa. Oh gitu, baik. Itu wajib pajak berhak untuk meminta mana surat perintah pemeriksaan perubahannya. Karena di situ akan dicantumkan tim pemeriksa itu siapa saja. Misalnya dalam proses pemeriksaan ada mutasi barangkali Pak betul. ya. Nah, ada perubahan. Nah, tadi kan ada surat perintah yang pertama ya kan Pak. Nah, kemudian ternyata kok datang orang lain nih ya. Di mana nih perubahannya gitu barangkali Pak ya. Iya. Jadi di situ disebutkan di surat perintah perubahannya itu ada tim lama digantikan oleh tim baru. Disebutkan di surat perubahan itu Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Pak? Dan kemudian yang keempat ketika pertama kali melakukan pertemuan akan dipanggil ke kantor baik itu ke KPP atau mungkin di Kanwil ya dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, wajib pajak bisa meminta penjelasan kenapa sih saya diperiksa, apa yang menjadi dasar atau penyebab saya diperiksa. Itu wajib pajak berhak menanyakan kepada petugas tadi Pak ya. Kepada petugas tim pemeriksa pajak. Nah, jadi kalau kita rekap sini Pak, artinya dari situ tadi kan WP atau wajib pajak ini berhak mengetahui dokumen-dokumen yang dibekalin kepada petugas tadi Pak, seperti kartu identitas, kemudian surat perintah tadi Pak ya, kemudian surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Jadi bisa dibilang nih kan belum dimulai pemeriksaannya Pak ya. Jadi kalau kayak kita nih lagi heboh-heboh timnas Indonesia ini kan lagi pra Piala Dunia seperti itu. Nah, ini berarti pra pemeriksaan ya Pak lagi ya. Nah, jadi selain ini Pak, kira-kira ada lagi nggak hak-hak yang perlu diketahui oleh kawan pajak terkait dengan wajib pajak yang sedang diperiksa Pak? Oh ya, ada ini yang cukup penting ya. Ketika proses pengujian telah selesai, tim periksa pajak akan menuangkan dalam bentuk SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan wajib pajak berhak untuk mendapatkan
SPHP tadi. Betul, SPHP itu dan harus disampaikan langsung atau secara faksimil. Oh baik. Ya. Apa tadi Pak SPHP Pak? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya. Nah, baik. Di mana di situ dicantumkan apa yang menjadi dasar-dasar koreksi tim pemeriksa pajak. Berarti ini setelah diperiksa ya Pak ya? Ya, setelah kalau tadi kan ujian. pra pemeriksaan, kemudian diuji ya. Ya, kemudian ini hasilnya hasilnya. SPHP. Nah, Ya. ada lagi Pak? Nah, kemudian setelah diberikan SPHP tersebut, Ya. wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan. Ya. Dengan petugas tadi Pak ya? Ya. Jadi ketika menyiapkan SPHP itu diberikan waktu 7 hari untuk menanggapi hasil SPHP tadi. Iya betul, hasil pemeriksaan tersebut, hasil pengujian tersebut. Kemudian jika dalam waktu 7 hari wajib pajak belum juga selesai untuk membuat bahan untuk membahas, Ya. itu diberikan perpanjangan maksimal 3 hari. 3 hari lagi. Iya. Ya. Nah kalau nih Pak, tadi kan ada SPHP hasil pengujiannya kan Ya. Pak. Kemudian setelah wajib pajak menerima SPHP, ada waktu lagi dikasih untuk pembahasan ya Pak ya. Iya. Nah ada tadi 7 hari, kemudian bisa diperpanjang 3 hari. Ya. Ya kalau nggak salah begitu Pak Ya, ya. betul. Baik, 3 hari kerja nih Pak ya. Iya, 3 hari kerja betul. Saya Baik. lupa. Nah, kalau ternyata dalam hasil pembahasan tadi Pak, misalnya ada yang kurang pas nih sama Iya. wajib pajak yang sudah diperiksa, misalnya apakah perbedaan penafsiran atau dasar hukum atau koreksi yang belum disepakati antara Iya. wajib pajak dengan petugas pemeriksanya, lantas apa yang dilakukan wajib pajak Pak? Apakah terkait ini maksudnya hak apa lagi yang didapatkan wajib pajak terkait perbedaan tadi Pak? Ya, betul. Nah, Ya. ada lagi nih Ya. setelah proses pembahasan dan umpamanya tidak tercapai semacam pendapat Ya, sesuai beda pendapat lah ya, Pak, beda ya. pendapat. Nah, wajib pajak berhak untuk mengajukan quality assurance atau Quality assurance, betul, atau QA QA. pada Kanwil. Oh, kepada atasan kita berarti ya Pak ya? Ya, betul. Tapi ini terkait dengan bukan masalah materi Ya. yang menjadi sengketa. Jadi masalah penafsiran seperti Bang Harus tadi bilang, Ya. atau penafsiran aturan, undang-undang, bukan masalah materi. Jadi yang melakukan QA ini siapa Pak? Oh, nanti tim QA ini akan diampu oleh teman-teman fungsional pemeriksa pajak yang ada di Kanwil. Jadi kalau kawan pajak diperiksa oleh teman-teman KPU Mati Pekanbaru, maka QA akan dilaksanakan oleh tim QA dari Kanwil DJP Riau. Riau Pak ya. Ya. Baik. Nah, apakah semua jenis pemeriksaan ini Pak bisa atau pengujian ini bisa dimohonkan QA Pak? Oh, enggak semua ya. Oh, enggak semua. Nah, terdapat pengecualian. Di mana untuk pemeriksaan data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor ini tidak bisa dimohonkan quality assurance ya. Baik. Sebagai ini dasar hukumnya ada ya di pasal 5 ayat 3 PMK 18 tahun 2021. Ya. Turunan tadi Cipta Kerja tadi Pak. Betul, ya? Pak. Baik. Nah, secara logikanya memang kan namanya pemeriksaan data konkret Ya. Pak ya. Terus pasti datanya udah jelas nih, Oh, udah iya. pasti ya Oh, kan, iya. dan pastinya nggak ada perbedaan penafsiran. Ya. Nah, kalau terkait dengan itu Pak, ada lagi nggak hak-hak wajib pajak yang sedang diperiksa terkait dengan ini Pak? Oh iya, ini yang terakhir Bang Fairuz ya. Ya. Bang Fairuz ya. Wajib pajak berhak mendapatkan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh teman-teman pemeriksa pajak melalui kuesioner pemeriksaan. Ada kuesionernya Pak ya? Betul. Jadi kuesioner itu setelah proses pemeriksaan selesai akan diberikan kepada wajib pajak. Kemudian di situ ada beberapa item pertanyaan di mana akan ditanyakan bagaimana sih proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman pemeriksa pajak. Jadi itu akan dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk melakukan penilaian atas kualitas dari pelaksanaan pemeriksaan kita, dan juga bisa menjadi bahan evaluasi Untuk Betul. tugasnya sendiri Pak ya? kita sendiri Baik. untuk lebih ke depannya harus gimana gitu. Nah, tadi kalau saya sedikit ingat-ingat ada 8 kalau nggak salah Pak ya, Ya, hak Bang. kewajiban berdasarkan PMK nomor 18 tahun 2021. Ya. Nah, biasanya sih Pak cerita-cerita kan kalau kita diskusi itu
ada kewajiban dulu, baru ada hak ya, Pak. Nah, ini tadi kita cerita hak. Nah, sekarang kita cerita kewajiban nih, Pak. Nah, setelah WP tadi kita wajib pajak tadi kita bahas tentang hak-haknya dalam proses pengujian atau pemeriksaan tadi. Nah, kawan pajak sekalian, sekarang kita cerita kewajiban ya. Kewajiban wajib pajak, Pak, dalam proses pemeriksaan ini apa saja, Pak? Nah, untuk kewajiban wajib pajak ini terbagi atas 2 segmen ya, karena pemeriksaan itu sendiri ada 2 jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan sebenarnya secara besar sih sama dengan pemeriksaan kantor, namun ada sedikit perbedaan ya, seperti dimaksudkan di pasal 14 ayat 1 PMK 18 tahun 2021. Disebutkan bahwa beberapa kewajiban wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan, yaitu 1, memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau objek terutang pajak. Baik. Kemudian kalau kita kembali ke pengertian atau definisi dari pemeriksaan pajak itu bagian dari tahap collecting data kita ya. Pengumpulan data tadi Pak ya. Dalam menghimpun kemudian mengolah data-data yang diperoleh dari wajib pajak. Kemudian kewajiban berikutnya adalah WP wajib memberikan kesempatan kepada teman-teman periksa pajak untuk dapat mengakses atau mengunduh data secara elektronik. Tentunya ini sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang zaman sekarang kan sudah lebih ke paperless Pak ya. Iya betul. Iya. Serba komputerisasi. Soalnya dalam hal ini kita harus minta izin dulu kepada wajib pajak. Baik. Kan dan tadi jadi kewajiban bagi wajib pajak untuk memberikan akses atau Pak ya, izin tadi Pak ya. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga wajib pajak wajib memberikan kesempatan dan akses kepada teman-teman periksa pajak untuk memasuki ruangan atau tempat yang diduga menjadi tempat menyimpan data atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan tersebut. Oke, lanjut Pak. Ya karena wajib pajak kan. Iya, siapa tahu ada tempat-tempat tertentu yang ini Pak ya. Nah, ini harus ada izin. Betul. Ya, wajib memberikan izin seperti itu Pak ya. Apalagi kalau tempat menyimpan datanya di tempat yang tidak lazim, seperti mungkin di atap rumah. Kayak istilahnya. Ya ada loteng tertentu gitu Pak ya. Kita nggak sangka itu tempat menyimpan dokumen. Kemudian yang terakhir nih, wajib pajak wajib memberikan bantuan guna mendukung proses pelaksanaan pemeriksaan. Baik. Nah, ini ada hal-hal menarik saya poin ini tadi Pak, saya garis merahin ini Pak ya. Nah, ada yang pertama tadi tempat-tempat rahasia Mas ya. Nah, ini mungkin kalau di perusahaan besar barangkali ada ruang arsip tersendiri gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi cerita ada di etik barangkali di loteng atau di mana tempat-tempat yang tertentu yang mungkin hanya diketahui oleh pihak wajib pajak sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada poin terakhir tadi, wajib memberikan bantuan guna mendukung kelancaran pemeriksaan Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Bantuan ini ya seperti apa nih Pak? Bantuan dari wajib pajak ini seperti apa? Takutnya kan jadi mengganggu atau merusak integritas petugas pemeriksaan nantinya Pak. Mungkin bisa dibantu Pak, dijelasin Pak. Ya, tentunya bantuan tuh yang terkait dengan formal pelaksanaan pemeriksaan pajak ya. Iya. Seperti bantuan itu menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak ya, bukan biaya dari tim periksa pajak. Iya. Apabila dalam mengakses data secara elektronik membutuhkan atau memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Oh begitu. Ya, jadi bukan yang lain-lain ya Pak ya, bukan bantuan yang jelas-jelas memang terkait dengan pemeriksaan tersebut ya. Mendukung misalnya kita nggak bisa akses nih bagaimana ya kan? Kita butuh tenaga ahli dari mereka untuk dapat memudahkan mengakses hal tersebut seperti itu. Misalnya tadi ruang arsipnya butuh akses tertentu, mereka yang bukain gitu ya Pak ya. Atau buka data elektroniknya butuhkan tenaga operator khusus yang bisa buka. Iya benar, misalnya dalam aplikasi tertentu seperti itu, bukan bantuan-bantuan yang lain-lain ya kawan pajak ya. Artinya kita harus tetap jaga integritas dari para petugas itu sendiri. Sama-sama menjaga integritas. Iya benar Pak. Kemudian
kita tadi udah bahas kewajiban nih Pak yang bersifat teknis ya, seperti bantuan tadi, kemudian memberikan data dan lain-lain. Nah, kemudian dalam setiap proses atau dilaksanakannya pemeriksaan ini, apa kewajiban wajib pajak kalau misalnya dikaitkan dengan sudah ada hasilnya Pak, ada hasil pemeriksaan atau hasil pengujian tadi Pak? Terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP yang telah diberikan oleh tim pemeriksa pajak dalam jangka waktu 7 hari. Oh, yang tadi disebutkan Pak ya, 7 dan tambahan 3 ya. Berarti ini kalau termasuk di pembahasan bukan Pak ya. Setelah ada SPHP berarti ada tanggapan ya Pak ya, tanggapan dari wajib pajak ya Pak. Nah, ini berarti jadi selain tadi di awal cerita hak, ternyata ini masuk kewajiban juga ya Pak ya, dan harus ditanggapin sama wajib pajak. Dalam jangka waktu 7 hari. Apakah dia setuju atau tidak mungkin Pak ya? Di situ wajib pajak diberikan kesempatan untuk kalau memang setuju ya monggo silakan tanda tangan pernyataan persetujuan. Kalau tidak setuju, apa yang menjadi dasar setuju Anda gitu loh. Disertai dengan dasar atau bukti-bukti yang valid dan kompeten terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh teman-teman pemeriksa pajak. Ya. Nah, kewajiban ketika proses pemeriksaan tadi sudah kita bahas Pak. Kemudian tahap pembahasan tadi pun kalau sudah ada keluar hasilnya juga udah kita bahas ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, ada nggak kewajiban wajib pajak yang lain terkait dengan proses-proses ini Pak? Ada Bang Herus itu. Wajib pajak ada kewajiban untuk memberikan keterangan baik secara lisan atau tertulis yang diperlukan sepanjang pelaksanaan pemeriksaan tadi. Jadi bisa memberikan keterangan tambahan lah Pak, atau yang diperlukan ya Pak ya. Terkait dengan proses. Nah, kalau tadi saya ini nggak salah dengar berarti tadi proses pemeriksaan di lapangan Pak. Nah, kalau sekarang kewajiban untuk pemeriksaan di kantor, apakah ada perbedaan yang signifikan Pak? Atau di mana bagian bedanya Pak? Ada perbedaan itu untuk kewajiban jenis pemeriksaan kantor bisa merujuk ke pasal 14 ayat 2 PMK 18 tahun 2021. Boleh dibantu Pak barangkali diuraikan satu persatu? Iya. Jadi akan saya uraikan di sini ya, yaitu memenuhi panggilan untuk datang dalam rangka menghadiri pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik. Kemudian memperlihatkan dan atau menyiapkan buku catatan dokumen yang menjadi dasar catatan tersebut. Terus memberikan bantuan untuk pelaksanaan kelancaran pemeriksaannya Pak ya. Pemeriksaan. Juga menyampaikan tanggapan secara tulis untuk isi dari surat perintah hasil pemeriksaan SPHP tadi atau SPHP. Juga wajib pajak meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh kantor angkutan publik atau KAP. Nah, pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk DP yang memiliki kelebihan pembayaran pajak, di mana ada 2 syarat ya. Yang pertama, laporan keuangan harus diaudit. Keduanya dalam jangka waktu 5 tahun ini tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan pajak dalam jangka 5 tahun. Kemudian memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan sepanjang pelaksanaan pemeriksaan tadi. Itu Bang harus. Iya. Wah, ternyata ada banyak juga beberapa perbedaannya Pak ya. Baik. Nah, Pak Fajar dan kawan pajak sekalian, ini tidak terasa ya sudah banyak tadi materi yang disampaikan terkait serba-serbi sehubungan dengan pemeriksaan pajak ya yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dari kantor pelayanan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini. Baik, semua sudah kita paparkan maksudnya termasuk landasan hukum tadi Pak ya, kemudian apa sih itu tadi pemeriksaan pajak, kemudian latar belakangnya, tujuannya juga ada standar-standarnya, kemudian ada tadi apa sih yang jadi hak wajib pajak yang sedang diperiksa, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan, kemudian tadi ada istilah-istilah beberapa seperti SPHP dan lain-lainnya.
Nah, kita harus juga memberikan tanggapan. Nah, gini kawan pajak, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi yang sangat berharga bagi kawan pajak. Namun sebelum kita tutup rujak media kali ini, ya kita minta ini Pak Fajar untuk memberikan semacam kesimpulan atau closing kepada kawan pajak ini, kesimpulan kita dari awal sampai akhir tadi. Silakan Pak. Baik Bang Hairus, kawan pajak sekalian, dalam melaksanakan pemeriksaan kami sering menemukan bahwa wajib pajak itu memiliki resistensi yang tinggi. Begitu mendengar kata-kata tadi Pak ya. Begitu mendengar kata pemeriksaan, wajib pajak kebanyakan akan takut, menghindar. Bahkan ketika dipanggil pada pertemuan pertama tidak hadir. Bahwa tiba-tiba kalau dikontak atau ditelepon oleh teman-teman periksa pajak kadang tidak diangkat, tidak nyambung gitulah. Ya. Nah, padahal sebenarnya dengan dilakukan pemeriksaan ini wajib pajak harusnya bersyukur ya, karena mereka jadi mengetahui kekurangan mereka dalam menghitung atau memperhitungkan, membayar atau melakukan pajak, di mana dengan pemeriksaan pajak ini wajib pajak bisa memperbaiki atau kesempatan untuk memperbaiki administrasi perpajakan ke depannya. Mungkin itu aja Bang Hairus. Ya, baik, luar biasa Pak Fajar Manganti. Baik, kawan pajak sekalian, ya sekian dulu rujak media kita kali ini dengan episode serba-serbi terkait dengan pemeriksaan pajak. Nah, semoga apa yang disampaikan Pak Fajar tadi dapat bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali di episode-episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para kawan pajak yang selalu setia menyaksikan tiap episode dari Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru, Rujak Madya. Baik, nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dan menambah pengetahuan, referensi, informasi tentang perpajakan yang terbaru. Akhirnya saya Hairus Zuri dan Bapak Fajar Manganti mengucapkan undur diri ya, mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku kita selama proses diskusi-diskusi tadi ya. Semoga kawan pajak tetap sehat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.